Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di atas jagat raya, sehingga kita bisa mengenal hidayah dari Allah melalui beliau. Kalaulah seandainya Allah tidak pernah mengirim baginda Rasulullah SAW, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di subuh hari seperti ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, agar beliau mengenal kita nanti di hari akhirat. Pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, kita akan mencari sosok baginda Rasulullah SAW dan akan meminta syafaat kepada beliau. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di ayat 12 dan 13 di mana Allah menjelaskan tentang dahsyatnya azab dari Allah, dan Allah mampu mengazab tersebut dikarenakan Allah lah yang menciptakan kita di awal dan di akhir. Tidak ada sedikit pun keraguan bagi kita pada saat akan penciptaan nanti setelah kematian kita. Dikarenakan Allah mampu menciptakan manusia, mampu menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada, apalagi dari ada untuk diciptakannya kembali. Namun indahnya Al-Quran, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat menceritakan tentang azab, lalu dibarengi dengan cerita tentang bagaimana pengampunan dan kasih sayang Allah. Di ayat 14 sampai dengan ayat 16 di dalam surat Al-Buruj, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Tiga ayat ini merupakan bagaimana Allah menceritakan kepada kita semuanya tentang bagaimana pengampunan dari Allah. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan ma'tufun ala jumlah inna batsya rabbika lasyadid. Ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu sesungguhnya azab Tuhanmu itu jauh lebih dahsyat. Oleh sebab itu beliau mengatakan di sini bahwasanya li'annahu lamma ufidat ta'lil al-madmum jumlatun wa innal ladzina fatanul mu'minin
bahwasanya ini adalah azab tersebut dikarenakan bagi orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin. Azab syadid itu akan dirasakan oleh orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman. Kita sudah menjelaskan bagaimana fitnah tersebut. Dulu ada orang yang dibakar hidup-hidup. Begitulah fitnah yang dirasakan oleh orang-orang mukmin pada saat itu. Dan fitnah seperti itu hari ini tidak pernah kita rasakannya. Untuk beriman kepada Allah itu tidak pernah kita rasakan sensasi seperti itu. Bahkan kita disuruh untuk salat berjamaah. Kalau dulu itu tidak akan pernah bisa. Orang beriman kepada Allah maka mereka akan dibakar secara hidup-hidup. Al-Ghafur, makna Ghafur itu adalah pengampun, di mana Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan di dalam tafsirnya, seseorang hamba pada saat dia itu melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka dia itu satarallahu alaihi, Allah menutupi segala kemaksiatan yang dia lakukan. Ini makna Ghafur. Allah Maha Pengampun lagi menutupi segala aib yang dilakukan oleh manusia. Berapa banyak di antara kita yang telah melakukan kemaksiatan, yang telah melakukan dosa, namun Allah tutupi dosa tersebut sehingga apa? Sehingga itu tidak pernah terbaca oleh orang lain. Kalaulah seandainya dosa itu berbentuk dalam bentuk bau, mungkin tidak ada satu orang pun yang akan mendekati kita pada saat kita telah melakukan dosa. Misalnya dosa berzina itu baunya seperti bangkai yang 7 hari sudah baunya. Maka begitu orang mencium bau bangkai tersebut, maka dia akan tahu seseorang itu telah melakukan zina. Namun disinilah bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ghafur menutupi segala macam kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh hambanya, dan diampuni dosa-dosa tersebut. Karena nanti pada hari akhirat, pada saat seorang hamba itu ditanyakan, pada saat mereka itu dihisab oleh Allah, itu ditanyakan oleh Allah nanti, pada jam sekian, pukul sekian, hari sekian, minggu sekian, kamu telah melakukan kemaksiatan ini kepadaku, bukankah demikian? Ya Allah, dulu aku berzina, dulu aku mabuk, dulu aku seperti ini. Semua pengakuan seperti itu akan diungkapkan oleh manusia. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Kututup semua aibmu di hadapan manusia. Begitu juga dengan hari ini, kuampunkan semua dosamu. Lihatlah bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana pengampunan Allah kepada hambanya. Ini yang dimaksud dengan kata-kata Ghafur. Kendati manusia itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun Allah tetap memberinya rezeki, namun Allah tetap memberikannya kenaikan pangkat, namun Allah tetap memberikannya promosi jabatan. Kendati hamba tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan Ghafur. Berbeda sama manusia. Manusia sekali berbuat salah itu akan ditanda seumur hidup. Dia akan dendam kepada orang tersebut. Lihatlah betapa banyak hubungan antara sesama manusia. Baru sekali dia lakukan kesalahan, atau baru sekali dia tidak bisa memuaskan temannya, maka dia akan ditanda kapan dia tidak beol pagi. Seperti itu balasannya. Maka belajarlah dari sifat-sifat Allah yang Ghafur. Pada saat ada seorang yang melakukan kesalahan, dia tetap akan berbuat baik kepada orang tersebut. Wal wadud, dan yang dimaksud dengan makna wadud adalah mencintai dengan sepenuh cinta. Ini maknanya. Imam Ibnu Ashur menjelaskan kata-kata wadud itu adalah fa'ilun mushtaqun minal wad wa huwal mahabbah, yaitu cinta yang sebenar-benar cinta, itu adalah wadud. Maka pada saat kita bertemu dengan kata-kata wadud di dalam Al-Quran, kita akan merasakan bagaimana maksud cinta yang sebenarnya. Cinta itu terbagi kepada dua.
ada cinta dikarenakan logika, dan ada cinta dikarenakan al-atifah. Cinta logika itu cinta dikarenakan terpaksa. Contoh, kita lagi sakit dan kita memerlukan kepada obat. Obat itu tidak enak. Ya, contoh seperti kemarin lah COVID. Kita mau melakukan perjalanan, tapi kita harus dicolok ke dalam hidung. Mau tidak mau, kita harus melakukannya. Itu namanya cinta logika. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak boleh bepergian. Kalau kita tidak minum obat, maka kita tidak akan sembuh. Maka kita mencintai obat dikarenakan kita memerlukan kepada kesembuhan. Ini namanya cinta logika. Ada yang cinta yang dinamakan dengan cinta al-atifah, yaitu cinta buta. Dan ini paling banyak dimiliki oleh para ayah orang tua. Lihatlah orang tua, sebodoh apapun anaknya, sepau apapun anaknya, dia tetap mencintai anaknya. Dia tetap akan bela anaknya. Inilah yang dinamakan dengan cinta buta. Bahkan di dalam beberapa syair jahili itu dijelaskan bahwasanya cinta Laila wa Majnun, ya, seorang pemuda yang mencintai seorang gadis yang pada saat itu diibaratkan cintanya cinta gila. Bagaimana cinta gila? Dia mencintai anjing yang melewati di rumahnya Laila. Karena lewat di depan rumah Laila, maka dia mencintai anjing tersebut. Begitulah yang dinamakan dengan cinta gila, tidak masuk logika. Anjing pun dicintai karena dikarenakan melewati rumah perempuan yang dia cintai. Dan cinta seperti ini adalah cinta yang biasa dimiliki oleh manusia. Suatu hari Umar mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalian tidak akan pernah beriman, ya, la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak dikategorikan sebagai beriman kalau seandainya kalian tidak mencintai aku melebihi daripada segalanya. Itu kata Rasul. Logika Umar pada saat itu mendengarkan, nggak mungkin aku mencintai Rasul melebihi daripada mencintai diriku. Dijawab oleh Umar, kejujuran Umar, wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada harta dan anakku. Berarti dia tidak dengan dirinya. Bagaimana mungkin? Ini menurut logika Umar. Lalu Rasul mengulangi sekali lagi, tidak akan beriman seseorang apabila dia tidak mencintaiku melebihi daripada dirinya. Dijawab lagi sama Umar, wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada anak dan hartaku. Langsung sekali lagi diulang oleh Rasulullah, tidak beriman seseorang apabila dia tidak mencintaiku melebihi daripada yang lain. Maka pada saat itu Umar mengetahui ini adalah perintah untuk mencintai Rasul melebihi dari segala sesuatu. Kenapa? Karena Umar sebelumnya itu memasukkan logika. Memasukkan logikanya seperti apa? Aku sebelum masuk Islam, kalau tidak ada Rasul, maka aku adalah penyembah berhala. Maka dengan datang Rasul, aku mencintainya, tapi tidak melebihi diriku. Namun begitu Umar mengetahui bahwasanya ini adalah perintah, maka itu akan menghilangkan segala logikanya. Sehingga apa? Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi dari segala apapun terhadap dirinya sendiri. Ini yang dibentuk oleh Rasul, bagaimana supaya kita itu bisa hidup sukses, agar kita mencintai Rasul melebihi dari segala-galanya. Bayangkan, Allah memilih dari sekian juta miliar makhluk, itu hanya Rasul yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa mengenal Allah. Dari sekian banyak makhluk yang ada di jagat raya ini, Allah memilih Rasulullah. Kalaulah Allah tidak memilih Rasul, maka kita tidak akan pernah tahu mengenal Allah. Babur rahmah wa babul maghfirah, pintu rahmat, pintu pengampunan Allah itu kita tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Kita tidak akan pernah bisa mengaksesnya kalau seandainya Rasul itu tidak ada.
maka ini adalah sesuatu yang memang harus kita jalani. Mencintai Rasulullah itu melebihi dari harta, anak, bahkan jiwa kita. Apapun untuk Rasul seharusnya itu bisa kita lakukan, sehingga tidak akan pernah ada rasa dendam, rasa ego, rasa apapun. Inilah yang dinamakan dengan cinta. Dan bayangkan, pada saat Allah mengatakan wadud, ini adalah cinta dari si pemilik cinta. Maka pada saat Allah sudah mencintai seorang hamba, mau dijelekkan satu batalion pun, hamba tersebut tetap akan dicintai oleh orang. Kalau Allah sudah mencintai seseorang hamba, maka dia tetap akan dicintai oleh siapapun. Walaupun orang semuanya bersepakat untuk membencinya, seluruh dunia bersepakat untuk membuat dia sedih, untuk membencinya, itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau seandainya Allah telah mencintai hambanya. Dan cinta dari Allah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Sehingga Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsinya bahwasanya, ya ibna Adam la takhaf minni zil sultan. Wahai anak Adam, jangan pernah kalian itu susah akan jabatan. Madama sultan indi. Selama kekuasaan itu adalah milikku. Allah mengingatkan kita jangan pernah kita risau akan dengan kekuasaan, karena kekuasaan itu adalah milik Allah. Dan Allah mengingatkan kepada kita, jangan pernah risau dengan rezeki. Dikarenakan apa? Khazainur rizqi 'indallah. Dikarenakan gudangnya rezeki itu adanya di Allah, dan itu tidak pernah habis. Dan jangan pernah kita risau akan rezeki kita esok, sebagaimana Allah tidak pernah menyuruh bagi kita untuk beribadah kepadanya esok. Maka kenapa dikatakan dengan wadud tersebut? Dikarenakan kecintaan Allah kepada kita. Allah memberikan ikhtiar, memberikan pilihan kepada kita. Pilihan untuk bisa pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah atau untuk tidur. Ini adalah pilihan. Namun hambanya memilih untuk jalan ke masjid. Inilah yang membuat Allah mencintai hambanya. Pada saat Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, waktu yang diberikan oleh Allah, dan Allah tidak pernah memaksa, namun hamba tersebut menghabiskan waktunya untuk di jalan Allah, maka kecintaan Allah itu akan dilimpahkan kepada hambanya. Tidak pernah kita dipaksa. Allah berikan kepada kita harta, namun hamba tersebut memberikan yang sedekah kepada Allah, di jalan Allah. Inilah bentuk kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Pada saat Allah memberikan ikhtiar, memberikan pilihan kepada hamba, maka hamba tersebut memilih untuk melakukannya karena di jalan Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya, sehingga kita dapat meraih cinta dari Allah dan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.